Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang sedang hangat diperbincangkan di dunia digital, yaitu bagaimana penggunaan media sosial tertentu, khususnya TikTok, bisa berdampak negatif pada kualitas intelektual dan cara berpikir kita. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar pernyataan bahwa semakin lama kita membuka aplikasi tertentu, IQ kita malah seolah menurun. Di sini kita akan mengupas tuntas isu tersebut, mulai dari data-data yang ada, pengalaman nyata para pengguna, hingga potensi solusi untuk meminimalisir dampak negatifnya. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kita tak hanya menggunakannya untuk hiburan, tetapi juga untuk mendapatkan informasi, berinteraksi, bahkan belajar hal-hal baru. Namun, seiring dengan kemudahan akses informasi, muncul pula fenomena kebodohan digital yang kerap kali melanda beberapa platform, dan TikTok menjadi salah satu yang paling sering mendapat sorotan. Di sini saya ingin mengajak kalian untuk menilik lebih jauh, bukan sekadar mengkritik, tetapi juga mencoba memahami akar permasalahannya dan mencari cara untuk menjadi pengguna yang lebih cerdas dan kritis. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, perlu diketahui bahwa apa yang akan kita sampaikan kali ini bukan hanya opini pribadi. Ada banyak data dan studi ilmiah yang mengaitkan penggunaan media sosial dengan penurunan kemampuan berpikir kritis, terutama karena sifat kontennya yang serba cepat dan pendek. Sebagai referensi, beberapa penelitian dari University of Cambridge dan Pew Research Center menunjukkan bahwa durasi paparan media digital, terutama konten video pendek, dapat memengaruhi rentang perhatian dan cara kita memproses informasi. Referensi ini tentunya menjadi landasan untuk memahami mengapa TikTok, dengan format kontennya yang sangat singkat dan cepat, mendapat kritik serupa. Mari kita mulai dengan menelusuri fenomena ini dari awal, serta memahami bagaimana platform ini mendapatkan reputasinya di kalangan netizen yang lebih kritis. TikTok sebagai salah satu aplikasi media sosial yang populer telah berhasil menarik jutaan pengguna dari berbagai usia dengan dominasi di kalangan anak muda. Namun, bukan rahasia lagi bahwa di balik popularitasnya ada sejumlah data yang menunjukkan bahwa kualitas konten yang beredar seringkali tidak mendukung peningkatan intelektual. Menurut data yang dihimpun oleh beberapa lembaga riset, TikTok masuk dalam peringkat terendah jika dibandingkan dengan platform lain dalam hal kualitas konten edukatif. Data ini mengungkapkan bahwa dalam ekosistem TikTok seringkali muncul konten-konten yang mengedepankan hiburan instan dan sensasi daripada penyampaian informasi yang mendalam dan bermanfaat. Tak hanya itu, kritik keras datang dari kalangan netizen yang mengaku memiliki pemahaman kritis dan tajam. Mereka menilai bahwa sebagian besar pengguna TikTok terkesan tidak mampu memilah dan menyaring informasi dengan benar. Misalnya, berita-berita yang seharusnya dihadirkan dengan konteks yang objektif seringkali terdistorsi oleh opini yang kurang mendalam atau bahkan bias. Hal ini terlihat jelas ketika kita menyimak beberapa trending video tentang kasus kriminal atau isu sosial yang disajikan secara sensasional tanpa disertai analisis yang memadai. Bahkan dalam situasi di mana konten edukasi muncul, respons yang diterima seringkali berupa komentar-komentar yang merendahkan atau bahkan ejekan, yang mencerminkan betapa sulitnya untuk menyampaikan pesan-pesan penting di tengah arus informasi yang serba cepat. Selain itu, fenomena pura-pura bodoh yang dilakukan oleh beberapa pengguna juga turut menambah daftar persoalan. Ada yang sengaja membuat komentar atau video dengan cara yang terkesan mengolok-olok demi mendapatkan perhatian dan popularitas, yang pada akhirnya justru menurunkan kualitas diskursus di platform tersebut. Ironisnya, perilaku ini tidak hanya terbatas pada TikTok, namun juga menyebar di media sosial lainnya seperti Instagram dan Twitter. Namun, karena TikTok memaksakan format video pendek dan vertikal, efek klik cepat membuat penonton menjadi kurang kritis dalam mengevaluasi konten yang mereka konsumsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah kita sebagai pengguna tidak bertanggung jawab untuk memfilter informasi yang masuk ke dalam diri kita? Data tambahan dari studi Journal of Social Media Studies menyebutkan bahwa paparan terus-menerus terhadap konten serba cepat dan tanpa verifikasi dapat mengikis kemampuan berpikir analitis serta menurunkan kualitas diskursus publik. Temuan ini menjadi sangat relevan ketika kita menyaksikan bagaimana isu-isu serius seperti politik, sains, dan bahkan agama seringkali disederhanakan menjadi materi hiburan belaka di TikTok. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan pemahaman yang mendalam malah tertipu oleh informasi yang dangkal dan kadang-kadang menyesatkan. Dampak negatif dari penggunaan TikTok tidak hanya berhenti pada penurunan kualitas konten yang dikonsumsi, tetapi juga merambah ke aspek sosial dan kognitif
para penggunanya. Dalam konteks pendidikan, terutama di kalangan remaja, terbukti bahwa durasi penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu rentang perhatian dan memengaruhi kemampuan untuk berpikir kritis. Fenomena ini pun bukan sekadar opini, melainkan telah didukung oleh beberapa penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara screen time yang berlebihan dengan gangguan fokus dan penurunan EQ. Studi dari American Psychological Association (APWIA) bahkan menekankan bahwa paparan terhadap video pendek yang berulang-ulang dapat menciptakan pola pikir yang instan dan mengurangi kemampuan untuk menyerap informasi secara mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari, dampak dari penggunaan konten yang tidak terfilter pun sangat nyata. Contohnya, kita sering melihat berita-berita kriminal yang viral seperti kasus pencurian, penipuan, dan pelecehan, di mana respon mayoritas netizen justru lebih cenderung mendukung pelaku meskipun secara logika tindakan tersebut jelas salah dan tidak etis. Misalnya, sebuah insiden di mana seorang ojol menguras uang ATM dari dompet hasil temuannya di jalan yang secara moral dan hukum merupakan tindakan kriminal. Namun di TikTok tak jarang kita melihat komentar-komentar yang malah membela pelaku dengan alasan "dali kan emang nemu", tanpa mempertimbangkan aspek etika dan keadilan. Ini menunjukkan bagaimana konten sampah bisa dengan cepat menyebar dan menormalisasi perilaku yang merugikan. Lebih jauh lagi, fenomena caper atau pencari perhatian melalui komentar konyol juga turut menyumbang pada iklim kebodohan digital. Pengguna yang ingin mendapatkan status top comment kerap kali memilih untuk menulis komentar yang terkesan mengolok-olok atau tidak logis, yang pada akhirnya mengakibatkan diskusi yang tidak sehat dan merusak kualitas informasi. Hal ini pun menciptakan semacam kultur di mana kebodohan dianggap sebagai tren yang normal dan justru mendapatkan apresiasi. Padahal, di balik fenomena ini, terdapat kerusakan dalam cara berpikir kritis yang seharusnya menjadi dasar dalam mengolah informasi. Tidak hanya itu, dampak negatif tersebut juga mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya digital. Masyarakat yang terlalu bergantung pada hiburan instan dan konten yang dangkal cenderung kehilangan minat untuk terlibat dalam diskursus yang lebih mendalam. Normalisasi kebodohan ini berdampak pada melemahnya budaya literasi digital, sehingga kita menjadi lebih rentan terhadap misinformasi. Sebuah artikel terbaru dari Digital Literacy Research Institute menekankan bahwa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di media sosial dapat menurunkan kualitas diskursus publik dan memperkuat stereotip yang salah kaprah. Dengan begitu, fenomena ini tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial secara keseluruhan. Meski demikian, TikTok dan platform media sosial lainnya tidak sepenuhnya jahat. Sebenarnya dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk mendukung proses belajar dan pengembangan diri. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa memfilter dan menyaring konten yang masuk ke dalam feed kita. Disinilah peran literasi digital sangat penting. Literasi digital bukan hanya tentang mengetahui cara menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana mengevaluasi, menafsirkan, dan mengkritisi informasi yang kita terima. Salah satu strategi yang bisa kita terapkan adalah dengan menetapkan batas waktu penggunaan media sosial. Studi dari National Institute of Mental Health (NIMH) menyarankan agar kita membatasi screen time sehingga otak memiliki waktu untuk beristirahat dan memproses informasi dengan lebih mendalam. Dengan demikian, kita tidak akan mudah terjerumus ke dalam konsumsi konten yang bersifat instan dan dangkal. Selain itu, memanfaatkan fitur-fitur For You yang ada di TikTok dengan bijak juga dapat membantu menyaring konten. Sebagai contoh, pengguna bisa secara aktif memilih untuk mengikuti akun-akun yang menyajikan konten edukatif dan berkualitas, serta menghindari akun-akun yang sering menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi atau sensasional. Lebih jauh lagi, diskusi terbuka antar pengguna juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengasah kemampuan berpikir kritis. Melalui kolaborasi dan pertukaran pendapat, kita dapat saling mengoreksi dan meluruskan informasi yang keliru. Ini merupakan bentuk tanggung jawab kolektif sebagai konsumen informasi. Sebuah laporan dari Center for Media Literacy menyatakan bahwa dialog terbuka di antara pengguna dapat meningkatkan kualitas diskursus dan mengurangi penyebaran misinformasi. Dengan menerapkan pendekatan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari efek negatif media sosial, tetapi juga turut berkontribusi pada terciptanya ekosistem digital yang lebih sehat dan produktif.
Tak kalah penting, peran edukasi formal dan non-formal juga perlu diperkuat. Sekolah dan komunitas sebaiknya mengadakan program-program literasi digital yang mampu memberikan bekal kepada generasi muda untuk menjadi pengguna yang kritis dan bijak. Berbagai workshop, seminar, dan diskusi interaktif bisa menjadi medium efektif untuk meningkatkan kesadaran ini. Dengan adanya upaya bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas digital, diharapkan kita dapat membangun budaya konsumsi informasi yang lebih sehat di era digital ini. Sebagai penutup, mari kita rekap apa yang telah kita bahas. TikTok dan media sosial lainnya memang menghadirkan banyak kemudahan dalam mengakses informasi dan hiburan. Namun, seperti pisau bermata dua, kelebihan ini juga membawa potensi bahaya, terutama jika kita tidak cermat dalam memilah dan menyaring konten yang masuk. Data dari berbagai penelitian dan analisis menyebutkan bahwa konsumsi video pendek yang berlebihan bisa mengikis kemampuan berpikir kritis, bahkan menurunkan IQ secara implisit melalui penurunan rentang perhatian dan kualitas diskursus publik. Fenomena kebodohan digital yang kian merajalela tidak hanya disebabkan oleh algoritma dan format konten yang serba cepat, tetapi juga oleh perilaku sebagian pengguna yang sengaja memanfaatkan kekurangan tersebut untuk mendapatkan popularitas. Normalisasi kebodohan ini apabila dibiarkan dapat mengganggu tatanan sosial dan menghambat perkembangan intelektual masyarakat. Namun pada saat yang sama, hal ini membuka peluang bagi kita untuk melakukan perbaikan. Dimulai dari diri sendiri dengan menjadi pengguna yang lebih kritis dan bijak dalam menyerap informasi. Saya mengajak kalian semua untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah untuk tidak terjebak dalam jebakan hiburan instan dan manfaatkan media sosial sebagai sumber pengetahuan yang berkualitas. Berikan waktu untuk berpikir mendalam, berdiskusi, dan menyaring informasi sebelum mengambil kesimpulan. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan dengan menjadi konsumen informasi yang cerdas, kita turut membangun ekosistem digital yang lebih sehat dan produktif. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan bahwa setiap platform memiliki sisi positif dan negatifnya. Tugas kita adalah untuk terus belajar, kritis, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ingatlah, dunia digital adalah cerminan dari kita sendiri, dan bagaimana kita mengelolanya akan sangat mempengaruhi kualitas hidup dan cara kita berpikir. Jangan lupa untuk berbagi pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar, karena diskusi yang sehat adalah kunci untuk menemukan solusi bersama. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Tetap kritis, tetap bijak, dan selalu jaga kualitas diri kalian di era digital ini.